perbedaan yang ada. Kita wajib mensyukuri Bapak Ibu sekalian, kita ini punya Pancasila. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak tadi tentang konflik yang bisa terjadi dalam satu agama. Jangankan beda agama, satu agamanya sudah berbeda bisa konflik. Bapak Ibu, tidak jauh dari negara kita ini ada negara Afghanistan. Negara Afghanistan ini hampir 100% berpenduduk Muslim, Islam. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, di negara yang bernama Afghanistan, jangankan mereka membuat acara-acara ritual atau acara-acara budaya atau acara-acara resepsi perkawinan ataupun apa, negara kita kan Bapak Ibu sekalian nggak tahu, kalau di Jakarta Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan acara keagamaan itu bisa tutup jalan. Jalannya ditutup, umpamanya majelis sholawat, peringatan maulid, peringatan halal bihalal, itu bisa kita tutup jalan. Dan orang-orang yang biasa jalan itu juga mau memaklumi jalanan ini ditutup karena ada acara keagamaan. Mungkin sama di daerah sini. Ketika memperingati hari-hari keagamaan atau hari-hari nasional, kita dapat mudah menutup jalan dalam memperingati acara itu. Dan orang yang terganggu itu dapat memaklumi karena memang ada kepentingan masyarakat. Itu di Indonesia bisa terjadi. Di Afghanistan Bapak Ibu sekalian, jangankan menutup jalan buat kegiatan masyarakat, mereka beribadah pun itu tidak tenang. Beribadah di masjid sekalipun mereka tidak tenang, karena sewaktu-waktu masjid tersebut bisa dibom, sewaktu-waktu masjid itu bisa diserbu, sewaktu-waktu jamaah yang sedang sholat, yang sedang taklim itu bisa diberondong oleh peluru-peluru tajam. Siapa mereka yang dibantai? Yang dibantai umat Islam. Siapa yang membantai? Yang membantai umat Islam. Sesama Muslim mereka saling membunuh. Karena apa tadi? Menurut Ustaz adalah adanya kepentingan politik, tapi dibungkus dengan atas nama agama. Itulah perbedaan yang mencolok Bapak Ibu sekalian. Kita wajib bersyukur Indonesia punya Pancasila, sehingga perbedaan itu direkam. Perbedaan itu bukan dibatasi, tapi direkam menjadi sebuah kesadaran bersama. Itulah pemikiran yang final daripada pendiri bangsa ini, The Founding Fathers, bahwa Indonesia butuh sebuah perekat, maka lahirlah Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk merawat kebinekaan tersebut, Kementerian Agama pada tahun 2019 yang 2019 di zaman Pak Menteri Hakim Saifuddin, kalau tidak salah, itu sudah menjadi sebuah organisasi leading sektor yang menggerakkan penguatan moderasi beragama. Jadi Kementerian Agama sebagai leading sektor yang mengembangkan sebuah konsep moderasi beragama yang didasarkan adanya beberapa tantangan yang dihadapi. Moderasi beragama, saya sampaikan, sebenarnya ini sikap moderat ini sebenarnya sudah terbangun. Yang tadi saya sampaikan dari zaman kerajaan Syailendra, terus Majapahit dan seterusnya. Moderasi ini sebenarnya sudah ada di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Penerimaan terhadap perbedaan itu adalah buah dari sebuah moderasi, sikap moderat. Moderasi dari kata moderat, moderasi itu adalah tengah-tengah. Moderat itu adalah mencoba untuk seimbang, itu moderat. Sebenarnya kita sudah berjalan, orang tua kita sudah berjalan. Tapi kenapa sejak 2019 Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai sebuah leading sektor? Karena mulai ada berkembangnya paham-paham, mulai adanya berkembangnya kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu kebinekaan yang ada di kita. Siapa mereka? Pertama adalah pemahaman keagamaan yang ekstrim di masyarakat kita.
berkembangnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang ekstrim. Karena pemahaman keagamaan ekstrim ini cenderung mereka tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Cenderung tidak bisa menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat dan sangat bertolak belakang dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Kelompok-kelompok ekstrem ini, Bapak Ibu sekalian, mulai ada di Indonesia atau berkembang di Indonesia sejak tahun 90-an dan mencapai puncak gerakan mereka ketika mulai ada kelompok-kelompok teroris di negara kita. Kelompok teroris, kelompok ekstrem ini lebih banyak dengan kelompok teroris. Kalau kelompok teroris itu kan bisa kita lihat dan sedikit. Ibarat gunung berapi, Bapak Ibu sekalian, kelompok ekstrem, kelompok teroris, kelompok radikal, ini adalah tingkatan-tingkatan dari gerakan mereka. Tapi muaranya pasti akan pada teroris itu sendiri. Tapi diawali dengan sikap pemikiran ekstrem dan radikal. Ibarat gunung berapi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyeberang dari Pulau Jawa ke arah Sumatera, itu ada Gunung Krakatau, gunung berapi yang terbenam di dasar lautan. Yang tampak di permukaan itu hanya puncak Krakataunya saja yang terlihat. Dan kalau kita gambarkan kelompok radikal, kelompok ekstrem, dan kelompok teroris, maka pada hakikatnya yang terlihat di permukaan laut yang kecil itu adalah puncak dari Gunung Krakatau atau puncak dari gerakan radikal dan ekstrem yang kita kenal dengan kelompok teroris yang melakukan bom bunuh diri, yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan pembubaran dan lain sebagainya. Kelompok teroris. Sementara yang bersemayam di perut Gunung Krakatau yang siap mengguncang, siap meledak, dan siap kapan saja menghancurkan kalau dia meletus sewaktu-waktu, dia bersemayam di dalamnya adalah kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok ekstrem tadi. Memang tidak terlihat, tapi sewaktu-waktu mereka bisa keluar. Dan kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak selalu